Selamat datang di Bincang Budaya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu perkenalkan, nama aku Nova Liolan Savitri, biasa dipanggil Lili. Dan kali ini aku akan menemenin kalian untuk membahas topik kita tentang budaya, yaitu budaya Bali. Museum Indonesia yang ada di TMII merupakan museum dengan gedung bertingkat 3 yang syarat dengan patung-patung dan ukiran-ukiran bergaya arsitektur tradisional Hindu Bali yang dirancang dan dikembangkan oleh Ida Bagus Tugur, seorang arsitek, pelukis, dan juga seorang dosen dari Universitas Udayana, serta diprakarsai oleh almarhumah Ibu Siti Hartinah Soeharto atau Ibu Tin Soeharto. Di dalam museum tersebut terdapat banyak kebudayaan Bali seperti patung, topeng, kain tradisional Bali, dan lain sebagainya. Saat ini kita sedang menuju ke tempat Anjungan Bali. Dalam Anjungan Bali di Taman Mini Indonesia Indah, dirancang berbagai arsitektur untuk mengenalkan keindahan Bali dan memperlihatkan semangat budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap detail bangunan dari gapura hingga balai-balai yang tertata rapi memancarkan kekuatan budaya Bali yang syarat akan filosofinya. Terdapat berbagai macam bangunan seperti balai rangki, balai gede, pawaregan, atau pratenan hingga aling-aling. Arsitektur tradisional Bali menggunakan material alami seperti batu, kayu, bambu yang semuanya menunjukkan keterikatan mereka dengan alam. Di Anjungan Bali ini, kita juga bisa melihat bagaimana budaya Bali sangat otentik dengan adanya pura, dengan ornamen-ornamen tradisional yang penuh dengan detail. Nah, sekarang kita udah bersama narasumber kita. Kita akan bahas bahasa budaya Bali. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu. Om Swastiastu, selamat datang di Anjungan Bali. Perkenalkan, nama saya Imade Sudarta, pemandu Anjungan Bali. Tadi namanya siapa? Imade Sudarta. Untuk Kak Imade, aku boleh nanya-nanya sekarang. Menurut kakak, apa yang menjadi ciri khas utama dari seni dan budaya Bali? Untuk seni budaya Bali ya, seni itu tidak terlepas dari budaya. Di Bali itu kan banyak seni ya, seni tari, seni ukir ya,
dia menurunkan dari tradisi nenek moyang seperti itu. Kalau di Bali tuh gimana caranya seni sama budayanya tuh berpengaruh ke kehidupan penduduknya sehari-hari gitu? Biasanya sih pertama diajarkan dari kecil, sudah diajarkan seperti meja jahitan, bikin sajian itu ya, terus megamel. Di sekolah juga ada ekskul menari dan lain sebagainya. Itu biasanya seni sama budayanya dipakai di upacara-upacara Di ya? upacara dan acara ya. Seperti namanya kalau bahasa Balinya sekala dan skala. Di Bali itu kan ada perayaan-perayaan pentingnya ya Kak, kayak misalnya perayaan Nyepi sama Galungan. Itu tuh dirayakannya kapan sama maknanya tuh gimana? Kalau hari raya Nyepi itu memperingati tahun Saka. Itu setahun sekali di bulan Maret seperti ya. Biasanya sebelum hari raya Nyepi itu ada namanya pengerumpukan Tawur Agung seperti yang ada ogogoh yang melambangkan raksasa dan lain sebagainya. Terus di hari Nyepi itu catur berarti penyepian ya, seperti tidak bekerja, tidak berpoya-poya, tidak ke mall dan lain sebagainya. Namanya amati karya, amati geni, amati lelengan. Ya, setelah itu baru ngembak geni, baru boleh menyalakan lampu. Dan untuk hari raya Galungan itu merayakan kemenangan Dharma melawan adharma. Dharma dalam diri kita melawan keburukan dalam diri kita. Karena sebelum Galung itu namanya ada tumpak uduh. Ya, tumpak uduh itu kan mengambil dari Tri Hitakrana, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam. Di tumpak uduh itu biasanya ibaratnya ulang tahunnya pohon, kita nyajen di situ. Nanti di 7 harinya itu akan buahnya dipakai untuk sesajen itu ya, seperti itu. Jadi Fungsi Galung itu merayakan kemenangan. Ya seperti di sini ada penjor. Ya bulan kemarin kita merayakan. kalau setiap di pohon-pohon itu kan suka ada kain putih. Itu artinya Oh kan, itu namanya kain poleng. Kain poleng itu artinya ruo binedo, keseimbangan. Di situ kan ada baik buruk, ada hitam dan putih kan, ya ada positif negatif dan lain sebagainya. Karena biasanya di Bali itu ya, di pohon sakral seperti pohon pule itu membuat topeng untuk barong, untuk rangdo, untuk pohon keramat, dan pohon beringin biasanya untuk sarana upacara seperti ngaben dan lain sebagainya. Makanya tadi hubungan manusia dengan alam itu ada kaitan. Dan tadi di tumpak uduh itu biasanya pas sembahyang itu ada mantranya diketok-ketok. Kalau bahasa Indonesianya sekarang saya menyajian nanti buahnya akan dipakai. Engat artinya berbuah yang lebat. Terus tadi kan ada nge-mention seni tari Bali ya Kak. Terus seni tari Bali itu digunakan dalam upacara keagamaan atau adat juga atau gimana? Yo, kalau di Bali itu ada namanya 3 tarian ya. Pertama tari wali, itu untuk sakral, untuk mengiringi upacara di pura, di Merajan dan sebagainya. Di situ ada tari sangyang yang suci ya. Tari rejang dewa, tari topeng pajigan, biasanya untuk mengiringi upacara. Ada tari bebali, itu biasanya di tempat sembahyang itu paling suci, di tengahnya itu bebali. Ya, yang terakhir itu baru bali-balihan seperti tari pendek, tari manak rawo, tari legong dan lain sebagainya. Tari kecak ya. Cak bupsir. Terus tadi kan ada tempat-tempat suci atau pura ya Kak. Nah yang paling penting sama terkenal di Bali itu dapat ditemukannya di mana? Ada namanya di Pura Tanah Lot ya, Pura Uluwatu. Dikelilingi Bali itu dikelilingi pura-pura suci ya. Dan sebagai Bali juga kan disebut Bali 1000 pura ya, karena di selatan ada pura, di barat ada, di timur ada, utara ada, seperti itu. Ya yang pura yang gede-gede itu ya seperti itu.
Kalau yang utamanya kan di Pura Besaki. Terus tadi kakaknya ada nyebut subak ya kak. Mm-mm. Terus bagaimana sistem subak di Bali berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan tradisi pertanian? Oh, yang pertama. Subak itu kan di Bali terkenal pembagian air irigasi yang tidak boleh curang. Iya. Biasanya di ujungnya mata air itu biasanya ada Puro Ulun Swi, khusus mata air sih. Untuk pembagian air juga tadi saya sebutkan nggak boleh curang, harus imbang seperti itu. Dan biasanya setelah panen kita ada namanya somoribe, itu sesajen untuk Dewi Sri namanya. Kalau di Bali itu padi itu Dewi Sri. Ya. Untuk kelangsungan ekosistem itu ya, seperti parade gitulah. Kalau menurut kakak, ini pertanyaan terakhir ya kak. Mengapa budaya Bali dianggap lebih unik dibanding budaya yang lainnya? Ya itu yang tadi saya sebutkan ya, karena dilihat dari tradisi dari budaya itu sudah turun temurun ya, dari kecil sudah diajarkan. Jadi kita yang harus belajar. Di sini terdapat karya seni ukir dan patung karakter-karakter mitologi Bali, hingga baju-baju adat. Ya, terus semua bila mana ada kekurangan saya mau. Ya. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Ela-ela dunia kawan santai. Pakai. Oke. Halo semua, selamat datang di Bincang Budaya. Selamat siang semuanya teman-teman. Lupa tahu. Lagi santai kawan. Lagi santai kawan. Pakai. Ela-ela Ya. dunia kawan. Cak buksir. Ada masanya kita. Blue, 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 blue. Thank you everyone. Thank you Elmore. Go.